Jadi tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat ya istana kehilangan pilar utamanya tuh, dan itu yang membahayakan. Padahal Pak Luhut tentu diminta oleh Presiden, diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Itu saya kira. Sementara Pak Luhut juga masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang ditolak kepolisian dengan hari segala macam. Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham kerumitan itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rejim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya, dan biasanya begitu ujungnya. Ya, ya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di hari Senin. Wah, Senin ini Senin yang cerah, tapi tetap saja penuh ketegangan politik ya. di cuaca cerah, Bung Rocky, tapi sebenarnya kita tahu di bawah itu mengendap ya. Ada ketegangan yang mengendap diam-diam ya, Bung Rocky ya. Itu yang mesti kita bahas sebetulnya. Tuh apa sebetulnya yang menyebabkan seolah-olah nggak ada hubungan antara cerahnya langit dan buteknya bumi itu, bumi politik maksudnya. Dan isu berselebaran masih soal apa sebetulnya di belakang kebijakan Presiden Jokowi tiba-tiba dengan gagah perkasa seolah-olah nasionalistik membatalkan impor, padahal banyak hal yang bakal berakibat pada penerimaan negara macam-macam itu. Lalu ada masalah baru, kita senang karena Macron terpilih lagi di Prancis melawan Islamofobi kanan dan rasisme Lepang segala macam. Oke, banyak hal, tapi kita mungkin refleksi dari terserah apa yang mau ditanyakan begini. Bukan, karena saya baca juga ada media yang menulis tuh kayak memang ditebak-tebak sampai kapan nih Jokowi kuat kuat menahan tidak ekspor. Ya ini kan saya anggap ini soal CPO betul bahwa ada bagian yang memang dipersoalkan oleh PDIP, yaitu melalui mulut Masinton terutama tentang keterlibatan 2-3 orang yang merampas hak rakyat itu kira-kira, dan berupaya untuk mengelabui publik dengan isu 3 periode. Jadi sekali lagi itu PDIP punya kepentingan, dan kepentingan PDIP udah jelas, yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mesti yang mungkin bikin Pak Jokowi bagaimana caranya ya kan, karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek tuh, mungkin bahkan sampai aspek pertahanan saya kira tuh. Kalau aspek bisnis sudah pasti tuh. Dan itu intinya. Tapi di belakang itu saya melihat bahwa Pak Jokowi wajahnya betul-betul muram sekarang karena isu korupsi itu akhirnya diangkat ulang. Isu yang sudah dimulai oleh Ubedillah Badrun yang melaporkan 2 anak presiden. Dan sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga presiden yang KKN. Itu yang sebetulnya kena betul pelurunya langsung ke batin Pak Jokowi, dan itu agak susah tuh. Kalau soal kabinet ya secara teknis bisa diatasi, tapi kalau isu KKN udah masuk sampai ke keluarga, itu artinya udah rontok seluruh pertahanan moral Presiden Jokowi. Jadi yang Anda maksud tadi persoalan pertahanan itu pertahanan personal Pak Jokowi atau pertahanan negara yang bergantung pada Pak Luhut? Itu terhubung juga kan, Pak Luhut kan selain memberi nasihat-nasihat ekonomi, tapi dia juga adalah orang yang saya kira melampaui Pak Mahfud MD untuk memberi nasihat pertahanan dan keamanan Pak Presiden. Pak Mahfud kan ya semacam proksinya Pak Luhut aja kalau kita lihat asal-usulnya. Jadi tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat ya istana kehilangan pilar utamanya tuh, dan itu yang membahayakan. Padahal Pak Luhut tentu diminta oleh Presiden, diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Itu
saya kira. Sementara Pak Luhut juga masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang ditolak kepolisian dengan hari segala macam. Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham kerumitan itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rejim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya, dan biasanya begitu ujungnya. Ya. Jadi background itulah yang membuat kelihatan Pak Jokowi seperti orang panik dan kemudian mengambil keputusan yang banyak orang menyebutnya seperti membakar ngejar tikus tapi yang dibakar lumbung padinya ya. Ya itu soal yang sangat teknis yang bisa diselesaikan oleh kementerian, terpaksa mesti diambil keputusan yang tidak dihitung. Nanti orang lagi bertanya, betul mampu nggak tuh menahan kesulitan ekonomi kalau pendapatan negara melalui CPO itu tidak diperoleh lagi karena larangan. Betul nggak itu melarang atau sekedar membatasi sebetulnya. Jadi peristiwa-peristiwa ini yang membuat orang merasa seolah-olah jagoan Pak Jokowi. Padahal sebetulnya yang kita minta adalah kejelasan tentang perekonomian nasional, terutama perekonomian bidang sawit. Karena petani sawit itu juga tersiksa dengan keputusan itu. Dan orang sekarang membayangkan berapa banyak 30 juta ton yang akan membusuk itu hanya karena untuk gagah-gagahan Pak Jokowi. Kan itu juga buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan kesejahteraan. Lepas dari soal green economy yang masih mempersoalkan kedudukan sawit di dalam ekonomi hijau. Tapi yang paling dasar sekarang adalah keputusan Pak Presiden itu betul-betul tadi mengejar tikus lalu membakar lumbung atau menepuk minyak goreng terpecik muka sendiri itu. Nah, itu minyak goreng panas itu lebih gila lagi tuh. Oke, Bung Rocky. Jadi masih banyak nih. Di luar itu saya kira banyak pilihan. Tadi ada sebut kemenangan Macron dan itu dikaitkan dengan soal Islamophobia juga ya. Dan itu saya kira penting kita mengajak orang publik atau viewer kita untuk lebih membuka diri terhadap geopolitik global kan. Gitu karena masa mau kalah sama Banser. Banser aja udah punya kantor di metaverse gitu kata AM Yakult. Masa Indonesia kalah gitu. Ini ide yang bagus Pak Menteri Agama. Jadi ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, ini ada NU versi itu, NU metaverse itu. Jadi sebetulnya kita mau coba lihat keadaan masyarakat kita selain yang beredar di tingkat metaverse, ada juga yang betul-betul konkret. Dan yang konkret itu adalah pembelahan yang masih berlangsung terus. Dan betul banget, kalau kita analisis faktor internasional hari-hari ini, tentu Eropa dan masyarakat dunia itu bergembira karena Prancis akhirnya keluar dari semacam, kan Prancis selalu bandonya itu dari kiri ke kanan itu. Dan Islamofobi, lalu ketakutan terhadap fasisme, karena bayangkan misalnya dunia masih menghitung kapan perang Rusia-Ukraina berakhir. Itu artinya limpahan pengungsi yang di Prancis, di Eropa itu akibat dari masalah perbatasan Turki kemarin 3-5 tahun lalu masih berlangsung. Sekarang akan ditambah dengan pengungsi Ukraina yang jumlahnya sekarang hampir 500.000 orang itu. Dan itu akan membebani Eropa, dan itu yang menimbulkan sentimen rasisme sebetulnya. Tetapi rakyat Prancis balik pada akal sehat dan tidak tergoda dengan ide-ide fasistis kanan, dan terutama rasisme dari Le Pen, Mbak Le Pen itu yang orang masih anggap bahwa ini berupaya untuk mengembalikan politik kanan. Jadi itu yang terjadi. Indonesia mesti belajar dari situ bahwa pembelahan masyarakat itu di Indonesia masih berlangsung. Dan isu rasisme, Islamofobi masih kuat di sini. Itu soalnya. Dan kita baca aja beberapa media internasional ada berita bahwa Amerika mengirim timnya dipimpin mungkin oleh Menteri Luar Negeri untuk negosiasi dengan negara-negara Salomon di Pasifik segala macam untuk konsolidasi Indo-Pasifik. Karena bagi Amerika ini proksi antara Rusia dan Cina di Indo-Pasifik udah kelebihan itu. Maka sinyal-sinyal itu yang kita harus tangkap.
bahwa Australia diberi peringatan bahwa hati-hati dengan Cina karena udah melanggar segala macam komitmen. Jadi potensi perang dunia ketiga sebetulnya ada di depan mata. Itu yang harusnya kita perhatikan sehingga mungkin G20 itu nggak akan berlangsung lagi dalam keadaan sekarang itu. Jadi soal-soal begituan yang luput dari pembicaraan, tapi bagi kita FNN selalu radar kita tahu hubungan antara kekacauan politik dalam negeri dan variabel internasional, dari variabel global politics. Oke, jadi kalau kita balik sedikit lagi ke yang terjadi Prancis ini kan kemarin Le Pen itu menolak, Le Pen Mbak ini ya, gimana sih bacanya yang benar bahasa Perancisnya ini, mudah-mudahan nggak salah. Itu kan dia mengusulkan larangan berhijab, ya, gunakan berhijab. Padahal kita tahu di Perancis itu imigran cukup banyak dan kemudian ditolak oleh Macron. Dan Macron juga mengakui bahwa dia menang itu ya karena orang tidak suka saja dengan lawannya, bukan karena semata-mata memilih dia gitu. Nah, ini pemimpin yang bijak. Dia sadar bahwa idenya itu berantakan sebetulnya, tetapi secara jujur dia mau katakan bahwa ya karena di sebelah sana juga lebih buruk, maka orang milih saya. Kita ingin agar supaya etik itu juga ada pada pemerintahan kita tuh. Akui aja bahwa memang idenya nggak cukup, atau Pak Jokowi bilang ya ide saya itu kacau sebetulnya soal CPO tuh. Tapi ya udah itu udah terjadi, maka saya mungkin akan lakukan moderasi itu. Demikian juga soal pemilu. Pak Jokowi bisa bilang oke, saya memang gagal, tapi banyak orang yang meminta saya untuk melanjutkan periode ketiga dan saya menolak. Kan itu yang ditunggu orang kan. Jadi jangan bilang bahwa dia berhasil, semua orang bilang Pak Jokowi berhasil, apalagi soal Islamofobi, tapi orang masih ingat bahwa enggak, itu Pak Jokowi gagal dalam merekatkan bangsa. Itu sebetulnya intinya dari segi etik kepemimpinan. Macron menerangkan bahwa dia mampu mengevaluasi dirinya tuh. Dan itu yang sebetulnya dimaafkan oleh rakyat Prancis. Karena rakyat Prancis menganggap ya ekonomi Prancis itu jatuh selama kepemimpinan Macron. Tapi Macron berjanji oke, saya tahu itu dan saya minta maaf, saya akan perbaiki itu. Tapi dia lebih bergembira karena Prancis tidak jatuh di dalam godaan Islamofobi itu. Oke, saya kira itu faktor-faktor global. Oh, tapi tetap saja ini soal G20, soal kepemimpinan Indonesia, saya kira juga masih tetap terus jadi sorotan juga di media-media ya. Karena bagaimanapun semuanya orang sampai pada satu kesimpulan nih, bertanya-tanya. Sekarang ini kan Pak Jokowi tidak bisa menghindar karena Indonesia menjadi presidensi G20. Jadi dia harus tampil. Beda dengan ketika di PBB gitu ya. Kan Pak Jokowi nggak pernah hadir di PBB selama 5 tahun periode pertama. Pada periode kedua hadir itu pun karena virtual gitu. Jadi sekarang ini dia harus hadir, harus memimpin. Dan orang bertanya-tanya seperti apa ya kira-kira Pak Jokowi kalau memimpin komunitas internasional. Ya itu satu dugaan pesimistis juga bahwa orang anggap profil Indonesia mungkin bakal lebih turun kalau dipimpin oleh Pak Jokowi G20 itu, karena berbagai macam isu akan disorot orang, terutama dalam upaya untuk menekan Indonesia agar supaya tidak mengundang Rusia tuh. Jadi sekali lagi kita lihat Gubernur Bank Sentral Amerika Ibu Yellen juga udah kasih sinyal bahwa ya kalau Indonesia mau kita bantu ya jangan main-main dengan Rusia lah, kira-kira begitu kan. Kan itu jelas sinyalnya bahwa Rusia itu udah disebut sebagai bajingan lah oleh Amerika. Jadi Indonesia janganlah main mata sama bajingan kalau tidak ingin kalau masih ingin dibantu oleh Amerika. Kan begitu simbolnya sebetulnya. Tapi yang muncul di kalangan pendukung Jokowi, wah ya Bank Amerika masih akan membantu Indonesia. Bukan, ada kondisionalnya di belakang itu. Mesti begitu kan cara membaca. Karena sinyal pertama adalah dia pakai istilah business as usual itu. Bahwa hubungan dengan Rusia bukan lagi sekedar business as usual. Itu tanda itu yang mesti dilihat oleh Indonesia sebagai peringatan bahwa Rusia itu adalah bagian buruk di dalam hak asasi manusia. Nah, saya kira bagian-bagian itu nggak bisa dibaca oleh tukang ngecap di sekedar istana yang sekedar mengambil headline-nya tapi nggak tahu konteksnya. Oke, setelah itu kita balik, setelah ngomongin soal geopolitik global, kita balik ke Indonesia lagi gitu. Ada saya baca berita ini yang cukup menarik juga, dan saya kira nanti akan menjadi fokus perhatian kita. Tapi ada beberapa hal. Misalnya ini Menteri BUMN Erick Thohir ungkap ada mafia bibit di
di mana di pertanian gitu. Ini menarik juga kok, di tengah ngomongin mafia minyak goreng tiba-tiba ngomongin mafia bibit. Terus ini ada juga soal tentara kita ya, prajurit-prajurit kita terus berguguran di Papua. Sekarang ini marinir lagi ya meninggal dunia. Dan saya kira yang paling jadi fokus utama perhatian ini nanti sebentar lagi adalah arus mudik, dan sebagian dari kita sudah mudik nih. 85,5 juta yang Rocky akan mudik ini. Ini juga oke, soal Erick Thohir ini suka apa, dia ngurus aja tuh administrasi BUMN, ngapain ngurus soal-soal yang fungsi dari departemen teknis itu. Jadi Erick Thohir mau merambah wilayah-wilayah untuk memperlihatkan seolah-olah dia bisa tangani itu. Udahlah, itu Erick Thohir pastikan aja BUMN nggak jadi sarang korupsi itu udah lebih bagus. Dan penempatan komisaris-komisaris yang teman-teman dia juga masih jadi sorotan sampai sekarang dan nggak perform sebetulnya. Tapi yang tadi saya kira dalam 1 minggu ini itu soal mudik lagi. Bahwa mudik dalam keadaan tekanan ekonomi itu bisa menimbulkan kemarahan di jalan-jalan raya nanti. Bagaimana, bayangkan misalnya kalau mobil-mobil yang antri di pom bensin, tiba-tiba pom bensinnya nggak ada supply bahan bakar lagi itu dalam 1-2 minggu ini, karena Pertamina masih nunggu supaya pemerintah itu bayar dong 90 triliun piutangnya tuh, karena mereka mau import bahan minyak BBM kan. Jadi soal-soal semacam ini menjadi sinyal ada ketegangan di kalangan massa, terutama soal krisis bahan bakar ini. Jadi kalau Pak Kapolri memberi peringatan akan ada 85 juta, itu bukan sekedar soal kesiapan polisi di jalan-jalan, tapi juga infrastruktur ekonomi yang harus mendukung. Nanti kepanasan di tengah jalan, terus habis bensin di tengah jalan, itu kan mesti dihitung tuh konsumsi dari 85 juta pemudik itu. Nah, kita mau lihat belum ada paparan bagaimana diantisipasi itu. Tentu polisi sudah berpikir tentang krisis BBM dan crossfire-nya dengan kemarahan publik terhadap soal-soal ekonomi hari ini. Oke, dan saya kira mereka tahu bahwa pulang mudik ini meskipun dengan kegembiraan karena sudah 2 tahun tidak pulang mudik, tetapi mereka tahu bahwa semuanya beban bertambah nih karena tarif tol naik, bahan bakar naik, sementara juga penghasilan mereka menurun gitu. Jadi mudah-mudahan kita tetap saja tidak mengurangi kegembiraan teman-teman yang sedang mudik, bersilaturahmi dengan keluarga. Tetapi kita mengingatkan bahwa ada potensi kerawanan di situ. Betul, dan tentu keluarga mereka yang di kampung itu tidak tahu apa yang disebut krisis ekonomi global dan berharap bahwa kerabat dari Jakarta bisa bawa uang secukupnya, hadiah lebaran untuk ya nambah-nambah kebutuhan di dapur di desa-desa. Tapi sangat boleh jadi akan ada ya kekecewaan karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, uang yang beredar di desa itu kan yang dibawa pulang itu bisa menghasilkan pertumbuhan di ekonomi di wilayah-wilayah urban itu, wilayah-wilayah rural itu. Tapi sekali lagi kita ucapkan selamat mudik dan jaga kesehatan dan bergembiralah kendati kekuasaan sedang merundung. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan kita ingatkan kalau Anda ingin ada perubahan-perubahan yang signifikan pada bangsa ini, makanya jangan lupa terus dukung 0%. 0%. Mantap.